Jadi kita mengerti bahwa ya seringkali kadang orang baru berpikir ini itu bisa connect ke yang lain-lain, ya. Sama persis pemikiran kita dengan pemikiran dia. Itu sudah dibuktikan ada di suatu pulau di Hawaii, ada monyet gitu ya, monyet dia sudah kemana-mana nggak ada makanan. Nah kemudian dia melihat di dasar di tanah, kemudian ada semut di bawah, ya dia perhatiin, ya. Kemudian dia cari cara untuk bisa mengambil semut itu untuk makanan. Begitu cara pertama, cara dua tidak berhasil, tetapi akhirnya dia berhasil. Tapi anehnya pada saat yang sama juga berbagai monyet di pulau yang sangat jauh dan sangat berbeda itu secara real time dia juga memiliki ide yang sama. Nah ini hal-hal seperti ini banyak dibuktikan dan ini penelitiannya sangat ilmiah ya bahwa sifat holografik ini. Maka dari itu muncullah yang namanya matematika fraktal. Matematika fraktal ini luar biasa. Jadi suatu set matematika yang sama persis fungsinya di dalam makroskopis, sama fungsinya dengan semua yang ada di hal-hal yang kecil. Jadi polanya kita telusuri, zoom, itu akan sama. Mungkin analoginya adalah bila ada garis pantai, astronot melihat dari atas garis pantai itu, sama kita melihat garis pantai itu, dan semut berjalan di garis pantai itu, penglihatannya semua sama. Polanya itu sama. Nah, jadi ini ada suatu pola. Jadi ternyata semuanya ini membawa suatu pola. Pola fraktal ini dan pola frekuensi, ya, kalau saya sebut wavelet tadi, ya, ternyata ya, ini yang menghebohkan dunia. Bahwa ini adalah sebagai dasar dari fondasi artificial intelligence. Nah, artinya apa? Artinya karena semua penciptaan ini menggunakan sudah kita tahu bahwa pola penciptaan itu ternyata di dalam dimensi frekuensi dan menggunakan matematika fraktal, maka semua kejadian itu bisa diestimasi. Dulu waktu zaman Perang Dingin ada namanya Lyapunov. Dia hanya bisa memprediksi dengan dua variabel. Makanya waktu Perang Dingin antara Rusia dan Amerika, dia hanya bisa melihat mengestimasi ini apa yang akan terjadi kalau hanya dua variabel, ya, kapitalis dengan sosialis komunis gitu ya. Mana nih yang bisa? Nah, begitu ada gerakan non-blok, jadi ada tiga variabel. Begitu ada gerakan non-blok, ya, maka nggak ada cara lain, dia harus menghabiskan gerakan ini. Karena pada saat itu prediksi hanya di dua variabel. Begitu ditemukan matematika fraktal, maka semuanya jadi jadi clear dan bisa diestimasi. Nah, makanya artificial intelligence bila dimasukkan suatu big data, ya, dia akan sangat pintar. Ya. Analoginya adalah di berbagai tempat, ya, di Cina, kumpulan misalnya dokter mendiagnosa, ratusan dokter ini artificial intelligence mendiagnosa, lebih tepat artificial intelligence. Jadi orang sekarang lebih banyak percaya kepada artificial intelligence karena ketepatan itu. Jadi orang udah tahu caranya menggunakan konsep itu sangat tepat sehingga itu bisa digunakan algoritma itu untuk memprediksi. Nah, sekarang juga artificial intelligence sudah sangat canggih. Jadi ada di berbagai tempat, di berbagai negara besar, gitu ya, dia memasukkan semua informasi, berita, video, dimasukkan di dalam satu artificial intelligence ini. Makanya para futuristik selalu mengatakan gimana kalau the authority, pemerintahan itu menggunakan artificial intelligence. Jadi nanti karena dia udah tahu, misalnya saya ada bayi lahir, ya, kita tanya artificial intelligence, ini bayi lebih baik
sekolahnya di mana, udah dikhususkan di bidang apa itu. Karena dia lebih mengerti sekolahnya apa ini. Kemudian nggak usah begitu ya. Tokopedia itu udah mulai memasukkan sedikit artificial intelligence. Kadang-kala kalau kita belanja beli alat ini alat, dia tahu suggestion-nya itu mendekati keinginan kita. Bahkan artificial intelligence yang benar, yang bagus, dia lebih mengerti diri kita dari diri kita sendiri. Sebagai contoh, sekarang handphone kita ini udah ada sensor yang melihat mata kita, ke arah mana mata kita. Ya. Jadi kalau saya lagi baca berita, nah dia bisa tahu fokus mata kita ke kata-kata yang mana. Gitu. Begitu kita punya mimik, misalnya sedih gitu ya, dia tahu sedihnya di kata-kata mana itu. Oh, aku excited, ini kok gini-gini. Ya. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, tapi kita diperhatikan sama handphone kita. Nah, ini semua masuk ke dalam artificial intelligence. Nah, apalagi dia bisa mengetahui transaksi kita, kemudian di bank dia bisa tahu tabungan kita, pola konsumsi kita, jadwal kita belanja dan lain-lain. Kita kemana dengan Gojek, Grab apa segala macam, dia tahu ininya. Semua itu dimasukkan, jadi dia bisa memprediksi kita. Kita 2 bulan lagi, 5 bulan lagi mau jadi apa. Jadi tadi bagaimana itu dibuat, karena semua yang ruang waktu dirubah menjadi dimensi energi, dimensi frekuensi, kemudian menggunakan pola fraktal. Ya. Jadi pola fraktal itu pola-pola acak ternyata tadi teratur. Misalnya gini, ternyata topografi paru-paru kita sama dengan erosi di laut, sama dengan fluktuasi misalnya harga saham gitu. Itu kan suatu hal yang nggak masuk akal ya, tapi itu terjadi gitu. Makanya pola fraktal itu melihat itu semua. Oh, ternyata ada keteraturan, tapi yang dilihat keteraturan di dimensi frekuensi tadi. Makanya semua sangat akurat. Nah, yang terjadi apalagi? Yang terjadi saat ini, kejadian-kejadian di muka bumi ini bisa diprediksi.